Oke, selamat datang dan selamat malam sobat-sobat Yoi semuanya. Selamat datang Sob Tema, Sob Kevin, dan Sob Rati. Here we go. Malam. Let me present my screen. Ready? So, Halo, Sob. Yes, Sob. Halo, Sob. Yes, Sob. Oke, welcome back to our agenda of Yoi. Se- Sudah Mhm. sekian purnama ya kita melewati Waduh, dan kembali akhirnya. Ya, jadi kemarin tuh bulan purnama ceritanya, Sob. Jadi pada berarti udah satu kali berapa ya? ya, ini kita minggu-minggu ceria ya. Jadi Mhm. dari dan kita seru banget ngadain showcase, kita ngadain debate. Terus kita juga ini debate-nya itu berproses gitu ya. Dari kemarin kita udah ngebahas debate tentang waste treatment gitu. Waste treatment tuh kita kemarin kan linear ya dengan pembahasan seminar circular economy, seminar waste management, kemudian juga waste in the Mhm. ocean. Nah, untuk sekarang kita juga linear lagi untuk debate si ekosistem industri. Jadi ini nanti akan berkaitan atau linear dengan seminar kita pada sebelumnya, yaitu showcase itu tentang plastic waste in ocean, kemudian juga clean water and also many more guys. Jadi kayak circular economy itu nanti juga bakal masuk di sini karena kita bakal meninjau sustainability di laut. Oke, tanpa berlama-lama, jadi let me present to you Sobs. Wait a minute. Oke, here we go. Okay. Okay, it's now or never. So it's a launching industry debate or YOI serial debate. Jadi sebuah diskusi yang cukup cukup unik ya. Jadi di sini kita akan membahas mana sih yang lebih efisien dan lebih sustain antara kepariwisataan di laut dan tambang laut dalam gitu. Jadi biasanya mungkin sobat-sobat pasti sudah banyak ya tahu industri di laut ya. Mungkin ada galangan kapal, ada perminyakan offshore, kemudian juga ada apa namanya tambak ya ibaratnya. Bukan tambak, sorry. Peternakan ikan di laut. Jadi kalau ini kita nge-aim khusus yang bagian yang cenderung orang-orang itu mengambil profit gitu. Jadi kepariwisataan dan tambang. Kenapa tambang ya daripada perminyakan offshore ya? Perminyakan offshore mungkin terlihat eksotik, cuman di sini tambang itu pertama dia sangat jarang dan materialnya juga yang cukup mulia gitu. Jadi seperti emas, perak, dan kobalt gitu. Oke, jadi ini kita ingin tahu sih seberapa sustain sih pariwisata ini. Jadi kayak misalkan ini kan mungkin orang-orang kaya atau industri-industri spesial ya yang valuasinya cukup tinggi. Jadi mereka tuh kok bisa menghasilkan produk semahal itu? Apakah mereka mempertimbangkan sustainability-nya? Jadi di sini kita akan memperdebatkan terkait dengan aspek yang sebelumnya udah kita bahas seperti pestle dan beberapa value opportunity. Kemudian untuk rekayasa ceritanya sendiri itu adalah kita akan mengindustrialisasi sebuah lautan. Jadi sebuah lautan jadi ada yang di permukaan dan lautan dalam. Jadi untuk apa namanya? Ada pihak pengembang pariwisata dan pihak geologis dan eh, tim penambang. Oke. Jadi nanti kita di sini karena eh, akomodasi dari partisipasi dari sobat-sobat kita. Jadi nanti kita akan melakukan debate ini seperti dengan group discussion, namun kita tidak langsung mengeliminasi ide-ide, namun kita akan mempertimbangkan dan akan menimbang semuanya di akhir. Oke. Oke.
Kemudian ini seperti biasa untuk analisis pestel, jadi dimulai dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Jadi mungkin sebenarnya sih ekosistem akan lebih banyak dibahas terkait lingkungan ya atau environment. Namun tentunya untuk valuasi dari sebuah kegiatan usaha ini tentu memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta sosiokultural yang cukup socialite gitu. Jadi apa namanya tidak ter, eh, tidak tersebar luas pada penduduk sipil umumnya. Jadi untuk subsektor yang cukup unik. Kemudian, oke, mungkin dari kita berempat ya. Jadi saya, Sob Emma, Sob Fatih, dan Sob Kevin. Mungkin di sini kita akan kembali memulai ya. Awali dari kepariwisataan laut. Karena kenapa kita mulai dari kepariwisataan? Karena ini hal yang cenderung mungkin lebih banyak penduduk atau konsumen yang bisa menikmati hasilnya. Jadi sebenarnya kepariwisataan di laut itu ada banyak seperti cruise tourism ya. Jadi seperti perjalanan antar pulau. Kemudian ada juga di apa namanya terusan-terusan ya di beberapa negara seperti terusan Suez, kemudian terusan Panama itu juga dimanfaatkan eh, kepariwisataan dari waduk dan laut dan selatnya. Kemudian ada juga rencananya di either di utara atau di sebelah mananya Timur Tengah itu, mungkin di Dubai itu juga nanti akan ada hotel laut. Nah, dari sini itu kan mungkin masih proposal ya, tapi kita ingin tahu sih sebenarnya eh, sebenarnya apa sih yang kita dapat. Oke, kita mulai dari pariwisata laut ya, dari permukaannya. Jadi kita beranjak dari pariwisata darat ke laut. Nah, apakah pariwisata di laut ini sebenarnya dibutuhkan gitu? Apakah yang di darat ini sebenarnya kurang banyak gitu? Siapa yang jawab nih enggak? Boleh dimulai dari Sopati aja mungkin kalau ada Bebas aspirasi. aja. Oh, ini Kevin. Oke. Eh, oke teman-teman, terima kasih. Kenapa pariwisata di laut, di darat, apakah kurang banyak? Jadi kita ngambil perspektif dari orang yang mau liburan dulu ya. Ya nggak sih? Kalian biasanya kan ada yang lebih ramai lagi. Ada yang ramai di sosial media kayak gitu. Kalian tim tim laut apa tim gunung gitu. Nah, kebetulan orang-orang yang cenderung di Eropa ketika dia summer summer apa namanya? Eh, maksudnya yang di summer itu. Nah, dia kan juga lebih sering mencari liburan yang mayoritas banyak pantainya. Contohnya kayak Ibiza. Kalau di Indonesia Bali, Labuan Bajo, atau di Thailand Phi Island, atau bahkan yang mau honeymoon di Maldives kayak gitu-gitu. Jadi destinasi laut ini sebenarnya eh, udah dieksploitasi, which is terutama yang di pesisir ya, di pesisir-pesisir pantai ataupun yacht, even even KP Monaco kalau kalian tahu F1. Nah, itu kan banyak yang emang jual, maksudnya kayak di harbor gitu, di pinggir-pinggir apa namanya lautnya ngelihat F1 balapan kayak gitu-gitu. Apakah hmm, apakah menjanjikan eh, kenapa di laut? Even di Mandalika, apa namanya, sirkuit Mandalika, nah itu kan nanti bakal ada harbor tuh untuk di turn berapa, turn 3 atau turn 4 itu nanti bakal ada harbor yang dimana yacht 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 atau cruise itu bisa berlabuh di situ dan lihat mungkin balapan apa, mungkin endurance atau MotoGP atau Superbike, nah kayak gitu-gitu. Eh, yang yang kedua, kenapa kok di laut? Karena emang kondisi geologisnya Indonesia itu sangat menguntungkan kalau justru kita liburan di laut gitu. Maksudnya bisa dieksploitasi di situ untuk liburan yang ngerti harusnya yang
yang jauh lebih ngerti harusnya Kevin ya, karena Kevin biasanya ngurusin maritim dan lain-lain walaupun industrialnya. Tapi karena kita banyak pesisir daripada gunung gitu ya. Nah, itu harusnya bisa dieksploitasi. Tapi dengan syarat kita juga harus menjaga lingkungan dan diberdayakan. Pemberdayaannya itu bisa SDM dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya gitu sih kalau menurutku nggak. Oke, cukup menarik ya. Jadi apa? Memang kebutuhannya itu yang pertama karena Indonesia diuntukkan sebagai notabene 60% wilayah lautnya ya. Sorry, wilayah garis pantainya sama eh, apa namanya untuk keperluan sorry untuk hal-hal yang cukup tersier gitu ya ibaratnya. Jadi kayak selebrasi untuk entertainment ya. Nah, kemudian sebenarnya apakah di daratnya sendiri itu kurang banyak gitu. Jadi kayak misalkan eh, apa ya? Misalkan di Lombok ya Mandalika di Lombok ya. Ya misalkan itu kan bisa aja di hutan atau di rural areanya gitu. Nggak harus ke laut. Atau misalkan kayak wedding atau honeymoon sorry. Nah itu apa kayak itu kan yang pertama ke laut kan kayak ini ya padahal jauh gitu jauh dari daratan gitu apakah nggak mahal atau mungkin Indonesia tuh justru ngesetnya kurang mahal sehingga orang-orang yang mungkin pada segmen tertentu itu lebih mudah untuk akses. Sebenarnya juga kalau menurutku kalau di apa namanya kalau eh di darat itu juga bisa dieksploitasi gitu ya nggak, ngerti nggak, kayak jadi kayak misalnya di gunung ada jalur pendakian atau ada kafe-kafe dan lain-lain, tapi yang harus diambil poinnya bahwa di darat itu juga ada tanah yang dimana tempat kita produktif gitu nggak, jadi kayak contohnya sawah atau pabrik-pabrik dan lain-lain kayak gitu-gitu. Kita bandingin kayak gunung aja banyak banget sawah-sawah yang digunakan oleh para petani untuk mengais rezekinya kayak gitu-gitu atau sesuai kebutuhan kita gitu. Apakah banyak juga Pak untuk pariwisatanya? Pariwisatanya cukup banyak, tapi kalau menurutku nggak tahu kenapa Indonesia itu mengarah nge-highlight, wah kita menang di laut deh, kita menang di laut nih. Nah, artinya kita ya banyakin apa namanya? Bayangin aja di Jogja pantai selatan itu ada berapa pantai yang udah dilindungi oleh UNESCO. Kemarin kan sempat rame ya gara-gara ada klub gitu ya. Nah, itu nah ya karena itu justru bahkan banyak Dilindungi itu dalam arti nggak boleh dikunjungi apa jadi mahal nih Mas? nggak boleh istilahnya kayaknya nggak bisa monetisasi karena kalau masalah yang klub kemarin itu kan kayak apa namanya air serap apa apa ya gitu aku lupa ya. Nah tapi harusnya kemarin terakhir aku ke Jogja itu udah benar-benar resmi yang UNESCO gitu. Berarti artinya eh, istilahnya mereka menjaga kelestarian alam dan pariwisatanya di dalam situ secara kesatuan ya, bukan melindungi pantai aja terus nggak boleh datang semuanya gitu. Melindungi itu kan juga cara kita untuk menikmati keindahan alam terutama di Indonesia dan laut gitu. Nggak. Boleh guys yang lain jawab guys. Oh iya, makasih ya. Enggak. Oke. Tadi mungkin agak mau nanya dulu sebelumnya ini fokusnya ke Indonesia aja ya berarti. Bebas sih nggak harus di Indonesia. Tapi Oh, kalau di oke. Indonesia akan lebih baik karena lebih relate kita. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin laut di Indonesia, kenapa pariwisata di laut itu lebih banyak daripada di darat? Kemudian karena hmm, pemikiran daripada para turis itu ke Indonesia itu ya lautnya gitu loh. Makanya kenapa laut itu semakin diperbagus istilahnya fasilitas-fasilitas turisnya ya karena tergantung demand-nya sih kemungkinan. Sedangkan kan kalau misalnya yang darat-darat itu mungkin ada beberapa kayak misalnya air terjun atau misalnya
gunung gitu kan. Cuma kan kalau misalnya kayak gitu, demand-nya mungkin lebih kurang. Mungkin demand-nya lebih ke terserapnya ke lokal gitu. Contohnya kayak eh, di Banyuwangi deh. Sorry. Di ya Banyuwangi aja deh contohnya. Tapi kalau di Banyuwangi itu kan ada banyak kayak spot-spot darat ya, istilahnya kayak api biru itu yang belerang, terus habis itu ada savana kayak gitu-gitu. Dulu mungkin cuma lokal doang, tapi ketika demand-nya udah, marketingnya udah masuk, akhirnya terciptalah demand ke orang-orang luar atau bahkan orang luar negeri gitu. Luar tadi itu maksudnya luar Banyuwangi ya. Nah, jadi kenapa lebih banyak di laut ya? Karena demand-nya sudah besar. Itu kata kuncinya yang pertama. Terus kalau di darat itu kenapa kurang banyak? Bentar ya. Mungkin emang ada apa namanya? Ada pemikiran, boleh disampaikan. Hmm. Kalau dari aku ya, Sat, kenapa pariwisata laut mungkin experience-nya beda kali ya. Kalau di darat kita ketemu spesies yang seperti ini, kalau di laut kita ketemu spesies yang berbeda gitu kan. Kalau ditanya apa nggak mahal, kalau menurut saya, menurut aku eh, dia mau itu di darat dan di laut mahalnya sama aja. Kemungkinan kalau di laut lebih ke transportasi ke tempatnya itu karena lebih banyak yang indah-indah itu di ujungnya Indonesia gitu. Nah, terus juga kan ada kemarin aku ada kutipan dari Versa Besar yang bilang kalau mm, pecinta alam lah yang merusak merusak alam itu sendiri gitu. Karena terkadang pecinta alam ini nggak tahu rules yang benar untuk menjaga spesies-spesies yang dia lewati, yang dia uh, ikutlah dalam untuk menikmati alam itu gitu. Ya berarti lebih ke experience-nya ya. Sama kayak apa namanya? Mungkin diharapkan dari adanya konsumen dari usaha pariwisata ini untuk turut mengengage ya kesadaran orang-orang dalam kegiatan cagar atau ini tersebut untuk mendukung apa namanya itu tetap eksis, tetap dikenal tapi tetap terjaga mungkin maksudnya. Kalau nggak kelihatan. Oke, jadi kalau yang apa namanya tidak mahal itu berarti sebenarnya mahal, tapi untuk utamanya itu tadi experience, kemudian engagement untuk ke apa namanya wilayah lokal itu sendiri ya. Nah, sebenarnya ingin tahu juga nih, kayak misalkan eh, hal ini apakah kayak secara apa ya, kayak mungkin kan untung bagi wilayah itu dan ininya kan tentunya. Apakah kayak misalkan ini tuh nggak eh, misalkan dengan ada pembatasan itu tuh justru nggak merugikan misalkan em, wilayah pariwisata lain atau mungkin kayak pengembang-pengembang lain gitu. Berarti ini murni profit kebanyakan, bukan yang kayak socio culture atau apa gitu. Maksudnya gimana enggak? Agak kurang paham aku. Yang saya kan berarti ini kan kayak emang untungnya lebih ke profitnya kan. Hmm. Nah, tapi apakah kayak bisa secara sosial gitu lebih ini gitu. Maksudnya kan tadi apa namanya konsumennya yang di segmen sosial tertentu itu diajak untuk dapat
mempromosikan ini cuma untuk lebih menjaga atau lebih ibaratnya nggak menimbulkan perusakan pada pariwisata ini gitu. Tapi apakah bisa diperluas lagi sosial supaya lebih either inklusif atau mungkin kayak lebih merata gitu pariwisatanya. Hmm, nah itu juga pertama tergantung dengan gimana gimana pariwisata itu terbentuk ya. Ini kan kita bicara tentang pariwisata ya, terutama di mungkin pantai gitu. Atau kalau misalnya kalau cruise, setauku kalau cruise di Indonesia itu cuma ada di Batam. Nggak tahu ya kalau yang lain ya, yang dia itu ke Singapura dan Thailand dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah, apakah mirror profit? Pertama, emang orang bisnis itu emang cari profit gitu. Makanya kita batasi dengan AMDAL kalau di sini kan, untuk masalah lingkungan dan lain-lain. Terus ada lagi kalau misalnya perizinan ke RT, RW, habis itu ke tingkatan dan lain-lainnya ya. Eh, apakah bisa tersebar? Sebenarnya bisa. Jadi contoh, kita ambil simpelnya ya, Angga ini kan sering banget ke Jogja ya, jadi sering ke Gunung Kidul ya. Apakah mereka berdampak ke kehidupan mereka, which is ya mungkin jualan dan lain, mungkin bisa gitu. Tapi emang kalau kita bicara apakah bisa melebar luaskan dan lain-lain, kalau kita bicara bisnis dan terutama pariwisata pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan gitu loh, gak? Ngerti, ngerti gak? Jadi Hmm. ya kita nggak bisa menakar itu sih sebenarnya. Oke, jadi dalam takarannya itu kan kita memang nggak bisa tentukan ya, tapi mungkin bisa fluktuatif gitu. Kadang terlihat bahwa masyarakat sekitar seperti orang yang tinggal dekat situ mungkin akan diuntungkan dengan adanya akses ke situ ya, mungkin kayak orang ikut beli atau orang ikut apa namanya live in dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira kayak dari kemungkinan-kemungkinan itu, apakah kira-kira berdampak ke sustainability gitu? Apakah misalkan kayak oke lah, let's say sosialnya kita nggak bisa benar-benar predik gitu. Apakah bakal lebih inklusif atau enggak? Tapi mungkin kalau dari ini mungkin politik. Jadi secara politik, apakah kayak ini bisa sustain gitu? Jadi misalkan apa ya? Misalkan di Raja Ampat atau mungkin di Labuan Bajo, apa kira-kira bakal bisa buat nge-strengthen ini gitu kayak misalkan apa ya? Politik kan mungkin lain terkait dengan otoritas ya, sama otonomi, sorry otonomi. Jadi misalkan otonomi, nah, misalkan di situ terdapat suatu pariwisata, tapi ini kan untuk dapat inklusif tadi kan salah satunya dengan faktor harganya bisa dipres. Nah, apakah dengan kayak politik nanti misalkan seperti distribusi untuk eh, kebutuhan primer atau mungkin untuk fasilitas publik yang menjadi penunjang dari pariwisata ini, apakah bisa ditingkatkan gitu? Jadi misalkan katakanlah untuk akses jalannya. Jadi kan percuma kalau pariwisatanya bagus, cuman jalannya rusak atau mungkin lightingnya jelek dan lain sebagainya, yang mana itu merupakan fasilitas publik yang dimotori dari hubungan politik antar pemerintahan gitu, let's say. Atau mungkin bisa ditinjau dari aspek lainnya Eh, juga. ini berarti masuk ke dampak ke sustainabilitasnya ya. Ah, Berarti ya keberlanjutannya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang sustainabilitas artinya kita harus ngerti gitu, di eh, tiap kota-kota atau misalnya perusahaan-perusahaan itu berada. Nah, kita harus ngerti dari ujung tombak dari kota itu apa gitu. Contohnya kayak pariwisata Hawaii, Bali kayak gitu-gitu. Nah, itu artinya mereka akan membaguskan akses-akses ke arah laut dan lain-lain kayak gitu. Nah, eh, eh, kalau misalnya contoh kayak Jogja itu kan juga pariwisata ya, tapi kita kan lagi bisa bisa ada, maksudnya Jogja itu nggak hanya pantai gitu loh, ada ke pantai, justru Malioboro dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah, itu pasti juga bisa diberdayakan gitu. Nah, yang aku pikirin
bahkan kayak nah ini bisa timpang tindih nih masalahnya nih, karena ya mungkin ekonominya meningkat dan lain-lain, tapi salah satu nomor yang ada di SDGs gitu, salah satu value yang ada di SDGs itu justru tercemari. Jadi kayak misalnya pantai banyak yang renang atau banyak kapal-kapal di situ, itu kan juga bisa merusak koral-koral dan habitat-habitat yang ada di sana gitu. Contoh kalau misalnya di pantai gitu. Apalagi kalau dia udah berlabuh gitu. Artinya kan perlu jangkar, perlu itu. Nah itu aku kayak kurang ngerti ya. Nah pasti ya, berarti ada satu masalah yang harus kita solve, di mana kita itu juga harus menjaga lingkungan, yang contohnya kalau di laut koral dan lain-lain, tapi harus inline dengan pertumbuhan ekonomi di sekitar mereka gitu. Nah ini kan artinya istilahnya itu quotes on quotes idealnya, idealnya keberlanjutan itu seperti itu gitu. Nah itu kita harus cari nilai tengah atau menuju ke ideal gitu. Menurutku sih enggak. Oke, cari ke ideal ya. Menarik nih. Jadi misalkan kita, Kalau nggak yuk, Tim, mau nambahin ada Amel nih, kebetulan boleh, Blue boleh. Economy Expertise. Halo, selamat malam, Amel. Halo? Gak ada suaranya, Vin. Halo, Amel? Halo? Ada nggak suaranya? Ada. Oke, iya, sorry. Jadi ini kalau ngomongin soal maritim investasi, berarti kan blue economy, blue finance ya. Dampaknya, sebelumnya yang tadi Angga bilang itu, kalau soal politik, jadi info aja sekarang, di Indonesia, untuk sumber daya alam, itu setiap pemerintah daerah punya otonomi untuk mengelola sumber daya alamnya masing-masing. Nah, makanya kalau misalnya udah urusannya sama tourism, ecotourism ya, sekarang kita lebihnya ecotourism. Itu tuh udah lebih banyak kerjasamanya sama pemerintah daerah. Karena ya begitu levelnya sekarang sudah nasional, udah di bawah provinsi, di bawah aku sekarang. Kalau misalnya mau, nah dampaknya ke sustainability itu sebenarnya dampak itu kan menurut aku depends on maksudnya gimana ya, maksudnya dampak dalam kalau dalam konotasi sustainability. Seharusnya sih enggak, karena kan kita strivingnya adalah pariwisata yang that hugs the sustainability principles. Jadi kenapa kita pengennya tuh pariwisata di Indonesia itu yang laut lebih menuju ke daerah sustainable, ya karena itu karena uh, karena kan kalau misalnya lautnya rusak atau gimana, berarti pariwisatanya nggak jadi jalan dong, ya kan? Nah jadi kenapa kalau dampak, nah, ya kan ya, tadi kan aku bacanya kalau misalnya kapal berlabuh itu bisa kena corals atau mungkin lamun atau mengganggu pelajiknya laut. Tapi seharusnya sekarang udah enggak, karena kan kita specifically lebih striving ke ecotourism, ya kan? Jadi harus ada prinsip sustainability ya, udah penting. Jadi tourism itu tuh udah nggak bisa cuma semata-mata oh ya ada laut ya, misalkan diving gitu-gitu, tapi sekarang tuh juga terus tourism itu juga menjadi salah satu sumber sumber pemasukan dari konservasi, karena BTW aja untuk bisa kita tuh punya RPJMN kan. RPJMN itu uh, ada dana yang khusus buat daerah konservasi lautan, tapi itu cuma nutupin APBN kita cuma bisa nutup 20-25% dari RPJMN ini, dari kebutuhan konservasi laut specifically. Nah makanya kenapa ada pariwisata, kenapa kita ada banyak program seni BTW kalau misalnya di pemerintah
ada laut untuk kesejahteraan itu Ocean for Prosperity Lautra, ada carbon, ada ini ya. Tapi kan pasti ya, program itu ada hubungannya dengan pariwisata. Ya karena pariwisata itu benar-benar jadi sumber pemasukan untuk biaya kawasan konservasi itu panjang. Panjang. Iya, thank you Mel. Jadi kan bener ya, jadi kayak apa relate sama yang Fatih sama Emma tadi terkait dengan kalau misalkan SDA kita yang di laut misal tidak terawat kualitasnya ya karena adanya apa namanya faktor penghambat atau yang lainnya nanti akan menurunkan interest berarti ya. Jadi dari klien either itu mungkin negara atau swasta lain. Nah, terus mungkin dari adanya keterbatasan dana untuk konservasi ini, maka berarti memang ditunjang dari si mungkin apa ya, bea ya, atau apa namanya, kayak pajak ya dari si usaha pariwisata itu sendiri ya, untuk dapat lebih meningkatkan lagi sehingga nanti bisa hubungan politiknya itu dengan supply SDA-nya ini. Jadi ibaratnya kayak pariwisata ini sebagai salah satu media katalis dari politisasi SDA-nya gitu. Kalau yang aku tangkap. Itu cukup menarik karena kalau misalkan poinnya yang demikian itu cukup ini ya, nggak hanya di faktor sosialnya aja, tapi juga udah upgrade ke level otonomi daerah atau negaranya. Jadi itu bisa apa supply chain-nya itu bisa lebih panjang gitu rantainya. Tapi ada satu ini sob. Jadi eh, apakah kita bisa mewujudkan teknologi yang cukup sustainable gitu, misalkan dengan ini ya, dengan misalkan kapal yang tidak berpolusi atau apa logam anti karat dan sebagainya yang kira-kira itu bisa lebih sustain gitu. Kalau dari pemikiran aku sih mungkin ini ya, maksudnya ini terlalu spesifik ya sebenarnya. Cuman em, aku lebih pikir kalau misalkan pariwisata ini akan lebih proper lagi kalau misalkan di provide dengan fasilitas docking atau dermaga yang bagus, tapi mungkin dermaganya dibikin jadi green facility gitu. Misalkan mungkin dermaganya itu dia bisa selain untuk mencegah korosi atau zat-zat pengotornya itu ke laut, mungkin bisa juga untuk dapat justru memurnikan laut itu gitu. Misalkan dermaganya ini ditambah kayak apa waste collector atau mungkin ditambah dengan atau mungkin dibuat dari material yang cukup alami yang friendly dengan air laut gitu yang nggak menyebabkan alga blooming dan sebagainya gitu. Yang Karena bisa jawab Kevin itu. nah itu Boleh jawab nggak? boleh Oke, Amel boleh. Oke, kalau misalnya kayak gitu, misalnya kalau misalnya kita ngomongin docking, ya kan berarti kita harus inventarisasi secara nasional gitu kan, daerah-daerah, maksudnya daerah-daerah yang zona inti lah, corals, lamun, mangrove, kira-kira corals lah, corals saja karena corals itu kan sebenarnya bioindicator dari suatu daerah laut itu sebenarnya bagus posisinya atau enggak. Nah, berarti harus inventarisasi secara nasional. Nah, itu sekarang lagi dilakuin. Kan bisa jadi banget juga ya karena kan sekarang kita ada program ocean accounting. Nah, itu bisa jadi juga karena mereka benar-benar ngedata secara laut Indonesia daerah di mana saja terus bisa jadi pertimbangan docking buat kapal. oke ini berarti terkait dengan perizinan dan kesiapannya ya jadi berarti kayak harus feasibility study dulu ya jadi apakah Ya, mungkin benar. kemudian nanti baru tim teknologinya yang implement dari order dari tim inventor tersebut. Ya. Nah, BTW, karena itu menarik, Mas. mereka tuh pernah
BTW apa? Sorry. inventarisasi corals kita. Jadi dulu Amerika Amerika ada pas perang itu mereka tuh bikin peta dari coralsnya di Indonesia gara-gara biar tahu mau ngelabur itu info menarik aja. Jadi kepikiran kalau inventarisasi coral tuh jadi oh iya ya mereka dulu kenal lah. Gimana kah? Dilanjut nggak? Tadi suaranya Amel agak putus-putus ya. Tadi kayak dia senangkapku tadi Amerika Serikat itu kayak naturalisasi koral, if I'm not mistaken. Bukan. No. Ini kedengeran jelas nggak? Nah ini jelas nih. Halo. Ya, oke. Jadi dulu pas Perang Dunia Kedua, Amerika itu pernah inventarisasi koralnya Indonesia biar mereka tahu bisa melabuh di mana. Gitu aja. Itu cuma info menarik aja. Kedengeran nggak sih? Dengeran. Apa tuh? Iya, oke. Kedengeran. Ya itu tapi dulu banget, datanya dulu banget kan kita sekarang udah banyak perubahan. Tapi sebenarnya itu juga jadi poin pertimbangan juga sekarang karena kan mereka pengen lihat tuh perubahan data time series gitu kan ya dari koral zaman dulu sama koral zaman sekarang. Gitu Oh. saja. Berarti sekarang masih belum ada inventarisnya juga ya? Apa Belum. Kita belum kita punya yang nggak secara tahu apa nasional. Susah banget, secara butuh duit nasional bisa? banyak, Oh. butuh orang banyak. Mhm. Kita ada programnya lagi dijalanin sekarang. Tapi kan sebenarnya dijalaninnya itu juga karena karena program 30 by 45, 30 by 40, 30 by 45 yang mereka pengen bikin 30% dari kawasan laut di Indonesia itu sebagai kawasan konservasi. Nah, sedangkan untuk menentukan kawasan konservasi itu kan harus ada zona intinya. Nah, zona intinya harus dicek itu coralsnya bagus apa enggak. Nah, jadi itu kan jadi pertimbangan kalau misalnya terumbu karang di suatu daerah itu benar-benar utuh, bagus, ekosistemnya oke, nah itu kan bioindikatornya. Nah, mereka tuh makanya harus inventarisasi koral. Nah, itu sekarang lagi berjalan. Tapi belum ada secara keseluruhan nasional sulit sebenarnya sih, karena kan itu duitnya butuh banyak. Terus SDM-nya juga butuh banyak. Yang kerja kan corals itu tidak bisa dilihat dari satelit. Kalau bisa mah udah selesai dari kemarin-kemarin gitu. Beda sama hutan. Kalau hutan mah ya lebih cepat lah pasti. Oke, ini menarik sih masalah inventarisnya. Iya, menariknya adalah karena ini ya, kayak apa dari discovery dan untuk lebih dapat dikembangkan mungkin dari segi kuantitas atau dari varietasnya ya. Nah, kira-kira kalau lagi out, mau tanya ini tadi apa selain dari perkembangan itu sendiri tuh kayak dapat keuntungan apa gitu? Apakah dari eh apa? Nah, ini. Sorry, tadi mau follow up lagi terkait inventarisasi itu untuk itu tuh bisa di ini nggak ya? Maksudnya apakah rentan di monetisasi atau didapatkan profitnya dari lembaga tertentu gitu yang non pemerintahan atau non publik? Monetisasi dalam bentuk bagaimana maksudnya? Kayak Eh, di apa namanya inventarisasi itu kan berarti kayak di ini ya di di stok data. gitu ya. Ya, Nah, berarti kayak ngumpuk ibaratnya stoknya jadi milik mereka gitu atau kayak dalam perjanjian tertentu atau gimana? enggak sih sebenarnya tuh
Jadi lagi seru deh. Oke, ini inventarisasinya itu sebenarnya hanya untuk mendata sebagai dasar untuk menjadikan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi. Karena kan Ah, kawasan konservasi itu kan harus ada dasarnya. Kenapa dijadiin kawasan konservasi? Kalau ntar perang sama masyarakat lokal gitu yang biasa ah, mancing di situ gitu kan ya. ah. Nah, itu jadi suatu zona inti itu di Indonesia ya. Aduh, oh, maaf, telepon. Oke. Di Indonesia itu kalau misalnya kita mau bikin zona suatu kawasan jadi kawasan konservasi, yang dicek itu terumbu karang. Kenapa? Karena terumbu karang itu adalah bioindikator dari ekosistem laut yang baik. Jadi Ah, biasanya kalau terumbu karangnya bagus, nih nggak mati, nggak pucat, nggak kena bekas dibom sama orang mancing atau gimana, itu berarti ekosistemnya daerah situ bagus, berarti ikannya bagus, hmm, ya pokoknya semuanya secara keseluruhan bagus. I see. Bagus Kenapa ini mereka secara ya? dinamis ya. Jadi kalau Maksudnya dimonetisasi, aku kurang paham hmm, juga ya. Mungkin kayak kayaknya kalau nggak sekarang mungkin ya. kita ada biodiversity credit sih ya, lagi dalam Hmm, hmm, hmm. kayak carbon credit tapi biodiversity. Cuma Hmm, hmm, hmm. masih iffy lah, maksudnya di sektor hijau aja belum jalan, apalagi biru. Kita masih lihat-lihat lagi tuh Keren kurang istilahnya ini. Tapi hijau kalau gitu. misalnya inventarisasi berarti biodiversity credits. Ya, mungkin ada peluang. Oke, keren-keren Amel untuk istilahnya. Jadi kayak ini bisa jadi nanti jadi istilah baru ya ke depannya. Karena apa ya, menarik gitu. Kayak misalnya carbon credit kan hal yang cukup abstrak ya. Padahal biodiversity itu jelas-jelas udah konkret dan itu tadi. Ternyata aku baru tahu bahwa itu melambangkan indikator ke ibaratnya apa ya, kok performa kesehatan laut. Lebih ke ini ya. Berarti masalah laut itu masih well untuk di secara nature dan ekosistem gitu. Nah, berarti kan itu kan secara dinamis juga ya, maksudnya untuk nelayan atau penggiat alam itu masih dengan mereka tetap beraktivitas tapi masih bagus gitu indikator yang ditunjukkan dari si koralnya. Nah, berarti kalau yang itu bukan monetisasi ya, tapi emang kayak hajat orang hidup ya. Ya berarti emang kayaknya nggak akan rentan sama monetisasi sih. Kayak misalkan kayak dibeli si pulau itu terus nanti ditambang sendiri sorry bukan ditambang kayak dieksploit sendiri gitu. Nah, itu mungkin yang rentannya tapi dengan nanti berarti ini justru menghindarkan dari hal-hal seperti itu dan uh, pelanggaran lainnya gitu. Itu cukup berarti cukup menunjuk ke sustainnya itu sendiri ya kesimpulannya. Nah, itu apa banyak sekali untuk apa pemahaman yang saya dapatkan. Oke, thank you Sob Fatih, Sob Emma, Sob Amel. Nah, berarti tadi ini ya berkaca lagi ke inventarisasi tersebut. Itu kan apa untuk wilayah itu ada yang harus diprotek dan ini ya maksudnya berarti dockingnya ini nggak bisa sembarangan dan tadi benar dibutuhkan visibility study gitu. Nah, berkaitan ke poin terakhir ya visibility yang cukup canggih gitu. Jadi ini tentunya memerlukan kerjasama dengan tadi tim inventaris, kemudian mungkin tim KLHK, tim apa namanya kemaritiman sama tentunya tim teknologinya sendiri gitu. Nah, kira-kira apa ya mungkin entah gambaran dari Amel atau apa kayak pandangan Sob Fatih sama Sob Emma itu apakah kayak mungkin udah jelas ada nih kayak bener-bener area yang oke banget nih buat misalkan mungkin menggunakan teknologi misalkan pariwisata ya untuk kapalnya atau mungkin untuk infrastruktur lainnya seperti pulau terapung, kemudian hotel, kemudian pipeline atau entertainment lainnya mungkin. Karena misalkan kayak dari mungkin dari apa yang udah tersedia mungkin saya juga bisa bantu jembatani apa inovasinya. Apa ya enggak? Jadi istilahnya kayak kita menawarkan inovasi gitu ya, ya enggak sih? Nah, tapi eh sebenarnya aku nggak tahu ya, nggak tahu dari 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 sisi
geologinya atau geografinya itu seperti apa gitu. Tapi kan Indonesia itu berkaca dari Singapura, Singapura itu merupakan harbor. Ini malah kita bahas yang selanjutnya, tapi pariwisata gitu. Tapi kan di Singapura itu kan besarnya dengan harbor gitu ya. Nah, sebenarnya banyak kota-kota yang di pesisir pesisir itu eh, bisa dijadikan harbor gitu. Maksudnya harbornya lebih lebih besar dan lebih canggih dan lebih bagus gitu untuk masuk ke Indonesia. Jadi nggak di Batam aja sih. Nah ini kalau masalah maritim dan lain-lain untuk teknologi ini kayaknya jauh dari ilmuku ya. Masih aku masih belum tahu gitu. Gitu sih nggak? Mau nambahin nih, Sat. Kalau nggak salah ya kemarin tuh aku baca terkait penelitian dia ada indeks untuk kesehatan terumbu karang gitu. Jadi kalau nggak salah Indonesia juga sudah punya untuk ngumpulin data itu, data kesehatan di terumbu karang. Jadi bisa jadi patokan untuk kesehatan di laut itu gitu. Kalau untuk teknologi mungkin kita bisa inovasi dari data itu. Kalau penelitian kan dari data kita bisa ambil oh ini ada masalah nih di laut ini. Mungkin uh, untuk inovasinya data itu secara real time sudah teranalisis, nggak perlu lagi butuh penelitian. Jadi uh, tinggal kita lihat, kita udah tahu nih, oh di sini ada problem dan langsung jadi tindakan. Tidak perlu lagi untuk uh, penelitian lagi, harus ada penelitian baru ada tindakan. Jadi udah real time teranalisis, sudah langsung diambil tindakan. Oke, menarik ya. Bisa datanya bisa real time ya. Itu mungkin dari apa kayak apakah dari citra atau dari ini ya possible ya menurut pandanganku juga. Itu benar-benar langsung tahu ya kayak apakah nih hasilnya yang kayak tadi Amel bilang lagi sehat atau mungkin putih atau pucat gitu ya. Oke, Maya. Ya, kalau sekarang kan sebenarnya kita udah punya data nih. Yang kekurangannya adalah mungkin butuh AI, machine learning yang ngebantu data itu teranalisis sendirinya. Jadi ya tinggal kita ngambil tindakan aja untuk ke pemerintahan gitu. Ini Kevin mau ngomong nih. Sok, sok. Cukup Halo, kedengaran. Oke, kedengaran. kedengeran deh. Yoi. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan teknologi di laut, kemarin ada BMKG sebenarnya juga berkaitan dengan laut karena kan Indonesia pernah mengalami tsunami di tahun 2004 kan. 2006 apa 2004? 2004 ya. Nah, kemudian negara-negara yang terdampak saat itu tuh mereka membuat sebuah MOU-an lah. Itu kan ada India, ada Bangladesh, ada Indonesia. Dia bikinlah kayak semacam station-station di mana di situ ada uh, memprevent tsunami terjadi lagi suatu saat. Jadi kan gini, kayak misalnya di Jepang deh, di Jepang itu kita tuh dikasih SMS dari BMKG-nya Jepang itu bahkan kayak mungkin apa 3 jam sebelum terjadi. Sedangkan kita tuh di Indonesia ada gempa tuh dikasih taunya paling syukur-syukur di hari hanya deh. Bisa aja kayak di jamnya tersebut gitu, syukur-syukur. Bahkan sampai ada yang J+2 kayak J+3 baru dikasih ada gempa kan. Itu jadi ada teknologi yang dia bisa memantau uh, indikasi terjadinya gempa di bawah laut itu udah ada tuh kerjasamanya antara BMKG Indonesia, India, Bangladesh, terus juga di Malaysia, pesisir Malaysia yang Penang gitu-gitu. Mungkin salah satu contohnya karena kalau berkaitan dengan turis, pasti kita pengen dong ada di
pariwisata yang aman kan, ya kan, benar kan. Nah, oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan bencana itu pun juga harus kita tekankan karena teknologi itu masih penting untuk kita bisa berpariwisata secara aman kayak gitu. Betul banget, so. Jadi emang ini korelasinya benar-benar kayak kita ensure ya dan assure terkait dengan kenyamanan, hospitality, kemudian ergonomics dan tentu estetika gitu. Jadi kayak kita lebih ke reverse engineering lagi, kita balik satu lagi. Misalkan kita nggak perlu provide yang benar-benar kayak oh harus kayak yang top quality service atau dan lain-lainnya. Itu maksudnya sorry bukan melulu innovation tentang untuk dapat ini ya meningkatkan nilai jualnya, tapi tentunya dengan lebih ke keamanan dan ke ini ya kelayakannya ya berarti ya. Jadi tadi ada dua sistem diagnosa, yaitu yang pertama tentang coral health untuk visibility terkait dengan adanya turisme itu sendiri, serta dilengkapi juga dengan keamanan pada wilayah itu setempat atau mungkin dari skala nasional untuk dapat ini tentunya directly lebih berdampak kepada si penduduknya atau si pengunjung pariwisatanya gitu terkait dengan alarm bencana dan force major gitu. Oke, menarik banget. Jadi itu mungkin bisa diaplikasikan juga tentunya di force major lain. Kemudian juga mungkin yang tadi Amel dari dunia biru mungkin juga bisa ke dunia hijau gitu ya. Mungkin kalau ada tadi dari citra image, kalau citra image untuk di Nambah-nambah. Boleh nambah boleh nggak? Sorry. boleh. Eh, jadi aku lupa banget kalau kemarin baru ini dengar. Jadi terumbu karang itu kemarin ada yang bilang bisa dilihat pakai LiDAR. Pakai LiDAR, oke. Nah, tapi ya pakai LiDAR bisa bisa lihat coral reefs, tapi ya masih cukup mahal lah ya buat ngeliatnya. Ya, Cuma ya, ya. gitu kayaknya itu salah satu inovasi yang bisa diterapin. Cuma belum tahu sih sekarang kalau di Indonesia udah dipakai apa belum. Agak mahal sih. Pricey. Nah, itu. Udah, oke. Trims. Berarti emang ini ya dari imaging ya. Bener sih, emang LiDAR tuh butuh investasi yang cukup tinggi ya. Jadi kita bukan melihat dari mahalnya, tapi terkait dengan investasinya gitu. Jadi kayak termasuk dengan pemetaan lahan. Pemetaan ini sekarang kan mau fokus ke LiDAR yang mana itu kayak misalkan dari drone ya. Contoh yang implementasinya itu pada drone. Drone itu misalkan harga 20 juta dengan teknologi imaging biasa. Atau let's say sorry, 20 juta itu dengan yang LiDAR itu nanti bisa upgrade ke nilai kapital 60 juta itu alias 3 kali investasi. Nah mungkin harus dipikirkan juga ya apakah kayak misalkan dengan investasi 3 kali ini apakah nanti akan menghasilkan either profit atau kayak keamanan. Mungkin kalau dari keamanan 3 kali itu nggak masalah ya kayak misalkan apa ya contoh yang kayak, mungkin kayak ketelitian gitu pesawat. Nah mungkin nilai miliaran gitu ya yang literally bisa 1 sampai 8 kali lebih mahal itu kan demi kenyamanan di pesawat itu masih nggak apa-apa gitu. Nah, apalagi yang cuma 3 kali harusnya untuk kayak untuk bencana alam yang major atau mungkin bahwa untuk apa sustainability di laut itu sendiri harusnya nggak terlalu mahal dan mungkin tapi mungkin akan lebih butuh banyak kolaborasi tentunya dengan pihak pengembang dan pihak apa namanya otomasi lainnya. Oke, thank you buat insight-nya guys. Sob. Jadi kita cukup padat ya di sini ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa perinci dari aspirasi sobat-sobat sekalian karena keren banget. Jadi tourism ini menurut aku selain emang ini ya, maksudnya selain segmentasinya tadi mungkin untuk yang lebih ke seseorang yang benar-benar pengen cari yang unik, tapi ternyata ini lebih rata di semua tatanan secara sosial maupun lintas keahlian. Jadi menurutku ini fair dan eh, oke banget buat diterapin atau mungkin dijadikan yang advance. Oke, mungkin gimana untuk Sob Amel, Sob Kevin, Sob Fatih, dan Sob Emma? eh, Kiranya mungkin ada yang mau ditambahkan untuk parameter apa diskusi debat di tourism. Aman sih buat aku.
Apa? Aman. Oke, mantap jiwa ya. Jadi kalau misalkan aku boleh generalisir dari apa pembahasan tentang siturisme ini kita cukup banyak ya. Jadi tadi dari apa namanya hampir semua sektornya ada gitu ya. Jadi kemarin kita mungkin kurang di sisi link di sini. Ini Angga yang nge-lag apa? Kak Angga yang nge-lag. Tersebut. Oh. Kemudian dari sustainability-nya itu kita juga ternyata meninjau ke baik itu politik, kemudian kita juga meninjau dari uh, apa namanya environment ya. Ya, nah, jadi dari apa supaya untuk menyokong dari si otonomi dari suatu daerah tersebut, ternyata dengan melindungi SDA-nya juga itu dengan caranya salah satunya dengan adanya si tourism ini. Nah, untuk legalnya mungkin nanti akan berkaitan dengan seperti ini gitu kayak data inventarisasi itu kan tentunya ini ya menjadi apa namanya kayak ya, sesuatu yang dirahasiakan atau kayak itu kebijakan atau wewenangnya dari suatu negara tersebut. Pastinya nanti mungkin ada, cuman kita belum terlalu bahas dan untuk teknologinya kita bahas di poin visibility tadi. Oke, kita sambil tarik Aku nafas. kelupaan. Halo, Oh halo. ya, boleh. Kedengeran nggak? Boleh Ya, kan? kedengeran Sebenarnya dong. cuma mau nambahin yang pariwisata aja karena kalau udah masuk deep sea mining aku kurang tahu ya. Yo, Agak di luar ranah. Ya kalau pariwisata sebenarnya poin pentingnya adalah pelibatan masyarakat lokal. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomong pariwisata itu kan sangat rentan dengan eksploitasi dan segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya dengan melibatkan masyarakat lokal itu sebenarnya uh, benar-benar yang paling akan ensure sustainability dari suatu daerah gitu. Baik dalam sisi pariwisatanya sama sisi ekologinya gitu. Gitu. Gitu aja. Oke, thanks. thank you Amel untuk conclusion-nya. Jadi keterlibatan sosial culture-nya masyarakat ya. Jadi untuk menghindarkan dari eksploitasi baik itu ekologi serta dari mungkin penghidupan dan politisasi di wilayah mereka. Oke, thank you. Dan sebenarnya mungkin kalau deep sea mining nggak yang ini banget kok. Ini mungkin cukup spesifik ya, tapi nggak menghindarkan dari misalkan kayak deep sea mining pun sebenarnya juga nanti akan butuh tourism gitu dan mungkin uh, sobat-sobat di sini juga mungkin bisa mendebat langsung gitu dari poin-poin uh, kenapa harus deep sea mining gitu kalau kita tourism aja ini udah cukup gitu dari poin-poin ini gitu ya. Oke, jadi untuk deep sea mining ini sendiri itu banyak, sebenarnya nggak banyak, karena kan ini ya, literally banyak membutuhkan alat-alat berat yang saya nggak tahu, kayaknya dari sistem mungkin bisa mengapung, tapi kayak mesinnya itu aja sendiri padat gitu loh, jadi kayak dia pasti either floating atau mungkin sampai ke laut dalam, apa namanya, dasar laut. Nah, bedanya dengan yang minyak itu kan dia yang platformnya di atas, tapi yang sampai ke bawah itu hanya pengeborannya, gitu, saluran pengeborannya. Jadi emang lebih mudah dan mungkin nggak mengancam biota laut yang benar-benar di tengah dan di dalam. Ya, sementara deep sea mining ini literally kita masukkan mesin alat yang besar dan ini mungkin cukup menjadi concern karena ini ya takutnya nggak hanya di surface-nya tapi bisa sampai ke dalam-dalam. Nah, untuk itu maka kita yang pertanyakan itu kenapa sih sebenarnya laut itu dijadikan media tambang?
Nah, karena kan ini ya cukup unik ya bahwa itu memang ada, tapi sebenarnya kayak kita nggak ini gitu. Mungkin kita taunya itu intensitasnya dikit. Nah, apakah ikannya aman? Kalau dari Gimana, Vin? kalau dari studi yang aku dapat Ya gimana itu, gimana? ya sorry sorry. Oke, jadi untuk yang apa poinnya itu adalah Pertanyaannya apa tadi? kenapa ada tambang di laut? Memang Kenapa ada tambang di laut? makhluk-makhluknya aman gitu dari laut. Ini pasti kita harus jadi tim di si mining kan ini di sini. Bisa kontra, bisa pro sih. Nggak bisa pro. Oke. Tapi kalau dari sisi pro sih, kalau kenapa kita tetap butuh resource ya? Terutama logam-logam mulia sih. Hmm. Emang biasanya kalau yang di laut itu apa sih miningnya? Bukannya minyak bumi aja? Apakah ada logam mulia, emas gitu? Ada. Jadi ada emas, perak, kobalt, sama nikel juga ada sebenarnya. Hmm. Tapi yang mayoritasnya itu ya, mayoritasnya minyak bumi. Apa enggak? Sorry Kevin, kayaknya ada ini suara atau query ini menariknya ya. Jadi ini dilansir dari sdm.go.id. Jadi untuk analisisnya itu di inventarisasi SDA melihat bahwa nilai ekonomi dari tambang laut di Papua Nugini itu bisa mencapai 200 ton per hari dengan akumulasi dari jenis logam tembaga, seng, emas, dan perak. Nah, ini nilai 200 ton per hari ini untuk negara dengan luasan Papua Nugini. Nah, jadi sebenarnya karena ini kan relatif dekat ya Papua Nugini dengan Indonesia ya. Jadi mungkin di kawasan perairan Seram atau Buru yang dekat dengan Papua ya, itu bisa jadi kayak besar juga gitu. Mungkin di sini kayak emas bisa memiliki konsentrasi 0,5 gram per ton dari lokasi apa namanya cadangan tambang yang ada di sana. Oke, I see. Yang dikonfirmasi bertambang di laut, Eh, sepertinya ini untuk ini ya, kayak utilisasi ya. Sorry, bukan bisa kayak lebih ke apa namanya, apa yang bisa ditemukan dan kayak mungkin eh, suatu saat nanti daripada mungkin wilayah lautnya terkena atau kayak ini terambil dulu mungkin lebih baik diamankan. Tadi masuk nggak ya suaranya? masuk, masuk. Ini baru masuk. Iya sih Yang tadi kayak apa kecil. terakhir aku Baru mau apa? Oh, ngebahas yang tadi yang terakhir kamu kedengeran cuma ya kita masih butuh resource gitu aja. Sumpah. Ya udah diulang. Jadi
Intinya kalau dari pro itu, kalau deep sea mining kan itu kan di Atlantic. Bentar, bentar. Nah, justru aku penasaran gak di menurutmu? Nah, gini gini. Oke oke, Kevin gimana Suaranya ada lanjut? ya? Ada. Ada suara ya? Ada. Nah, jadi kalau di pro itu deep sea mining itu aman nggak nih? Oh, tes. Aman sob, aman. Oke. Nah, kalau di deep sea mining itu kenapa pro? Karena kan kita tahu kalau di laut bebas, laut yang nggak ada manusianya itu kita nggak mengganggu aktivitas manusia. Artinya akan lebih safe. Kita melakukan pengembangan di mana aktivitas manusia itu sangat minimal, kayak gitu. Dibandingin di darat, di mana orang tuh lebih suka tinggal di darat, kan mana ada orang suka tinggal di laut. Jadi kan artinya tanah yang untuk kita tinggal itu akan space-nya lebih ada terjaga karena kita melakukan tambang itu di tengah laut dibandingin di darat di mana kita punya rumah aja di darat itu. Nah, dari sisi kontranya tentu itu akan menghilangkan makhluk hidup yang ada di laut dalam itu. Sekarang aja kita cuma tahu-tahu aja nih ada makhluk di laut yang terdalam gitu. Tapi kita nggak pernah tahu bentuknya kayak gimana, exactly yang kayak gimana gitu nggak pernah tahu. Bayangin kita udah melakukan sea mining, tiba-tiba mati semua tuh makhluknya, bahkan kita belum tahu sebelumnya makhluk apa itu kan. Jadinya malah dia punah tanpa kita ketahui terlebih dahulu, bahkan tidak tercatat di dalam buku sejarah ensiklopedia. Itu aja tambahannya. Gitu. Masuk nggak ya tadi? Oke, masuk Vin. Thank you banget buat Oke, ini. Jadi either itu mengganggu kesehatan ya, atau mungkin kayak pasti yang diledakan ya. Dalam konteks tambang itu kan pasti basin atau apa bukan terestrial apa namanya, batuan atau ininya gitu, tanah lautnya gitu. Nah, apakah sebenarnya bisa jadi tetap menghilangkan ekosistemnya itu terganggu. Tapi apakah bisa justru bekerja sama dengan bukan nelayan apa ya? Ini gitu. Orang yang kayak menternakkan gitu ibaratnya hewan-hewan laut. Jadi ibaratnya hewan-hewan yang ada di situ diamankan dulu, baru dilakukan kegiatan penambangan gitu. Dan mungkin susah kayaknya kalau itu. ini maksudnya untuk dari hasil residunya itu di ini kembali gitu, diserap kembali. Atau sebenarnya kayak kita Ah, kita tanya sih, maksudnya kayak ledakannya itu apakah sama dengan yang di darat? Di darat kan menggunakan TNT ya, trinitrofluoran. Jadi misalkan residunya itu mungkin nitrida sama tentunya karbon-karbon ya, sama fluor gitu. Fluor kan ya. dia eh, menghasilkan asam atau ini gitu kayak kanker nggak sih fluor tuh? Bentar aku cari. Kalau di dalam laut tuh sebenarnya udah tekanannya tinggi banget kan. Bener-bener hidrostatiknya tinggi. Jadi tinggal ditambahin mungkin bom-bom kecil aja pun udah meledaknya gede banget. Ya. Atau ditembakin aja torpedo gitu itu pasti udah meledaknya powerful. Nah, sebenarnya tuh ini tekanannya tuh nanti akan saling berlawanan apa justru ini gitu. Maksudnya akan kayak menjadikan tsunami buatan gitu. Iya, bisa jadi. Bisa Jadi sangat bukan meredam memungkinkan. ya. Tekanan laut yang Apa? tinggi ini justru bukan meredam si ledakannya ya. Gini, terjadinya gelombang laut itu kan gampangannya gini deh, Kak. Kalau misalnya kamu ada betap nih mandi di betap gitu kan. Terus kamu palu tuh di bawah betapnya kamu palu gitu. Karena ada impact kan deh, ada palu kan. Itu pasti akhirnya yang di atas pun juga bergerak kan. Betul, betul.
Ya itu kira-kira analogi simpelnya. Karena bahkan bahkan longsor dari gunung pun yang ada di laut atau ledakan di gunung berapi di dalam laut itu bisa menyebabkan tsunami, ya kan? Mm-mm. Apalagi yang dibuat oleh manusia yang destruktif gitu loh. Kita kan menambang itu mendestruksikan, merusak apa tuh? Ya pendasar lautnya kan dirusak. Kalau gunung merapi kan dia cuma nyemburin doang. Mungkin ada yang rusak, cuma kira-kira analoginya mungkin seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan kayak gini, Vin? Kayak misalkan kita ke dokter gigi, kita dengan keadaan mulut yang selalu berair ya tentunya ya, untuk dapat membantu ini gitu, apa? Contohnya scaling, sorry, ya, atau perawatan dokter gigi lainnya yang terkait dengan pengeboran gigi. Nah, itu kan pasti gigi kita memiliki banyak cairan gitu. Nah, kemudian justru bukannya cairan itu ketika ditembus bor itu nggak yang ini ya, nggak yang fluktuatif banget ya. Justru kayak misalkan berarti kan ada metode selain peledakannya itu mungkin yang menggunakan drilling tadi gitu, yang sangat kecil banget. Jadi kayak itu mungkin kayak apa turbulennya cuma di dalam itu Hmm. tapi di permukaannya nggak terlalu ini gitu, tsunami, banjir gitu. Oh, kalau drilling pasti nggak terlalu impactful sih. Berarti ini kita secara sepakat menyatakan bahwa peledakan nggak boleh, tapi mungkin drilling lebih boleh ya. Bisa jadi, atau mungkin bahasanya jangan spesifik gitu gitu. Dengan dengan daya impact daya impact yang tertentu kan lebih aman gitu. Atau mungkin kayak kita harus tahu juga sih impact berapa sih yang sebenarnya aman, tidak menyebabkan tsunami. Karena rasa-rasanya kalau ngedrill di bawah laut lebih aman. Itu aja sih. Nah, oke. Jadi sebenarnya di sini kita juga kurang ini ya. Maksudnya bisa tahu banget karena kondisi laut yang berbeda, kedalaman yang berbeda, sehingga tekanan berbeda, kita nggak begitu tahu tentang efektivitas bor dan pengeboman atau peledakan. Nah, jadi kita sebenarnya nggak begitu tahu ya mana yang lebih mahal untuk aplikasi itu. Nah, sebenarnya ini hanya mitigasi aja. Pasti kan untuk kegiatan tambang kan dengan valuasi yang cukup mahal ya untuk logam mulia ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan eh, udah hasilnya dikit, prosesnya mahal, tapi penjualannya tidak baik gitu. Nah, sebagai mitigasinya aja, sebagai upaya pencegahannya aja gitu. Seandainya kayak jualan ini nggak untung, pertambangan ini nggak untung. Kalau dari sisi ekonomi ya berarti ya. Hmm, Harusnya itu dibuat sebuah peraturan atau kebijakan di mana adanya aktivitas pertambangan itu diizinkan ketika ada demand-nya. Itu pun terjadi nggak cuma di laut ya, di darat pun juga seperti itu. Karena ketika kita memberikan izin pertambangan, izin untuk melakukan usaha pertambangan, sebenarnya pemerintah itu gampangnya gini, ketika kita masuk ke lahan tambang ya, jadi pemerintah itu bentukannya itu udah dikaplingin gitu, kayak kita mau ke kompleks rumah, mau beli rumah gitu. Jadi misalnya ada yang 10 hektar gitu kan, 10 hektar dibagi 10 kafling. Nah, misalnya perusahaannya Angga itu ambil 3 hektar, perusahaan Nevatnya ambil 7 hektar kaflingnya untuk ditambang. Nah, oke, habis itu dapat nih kan, Angga kuasai 3 hektar, Nevat itu 7 hektar. Nah, setelah itu mereka melakukan riset.
bagaimana mereka mengekstraksi isi daripada logam-logam mulianya kah, atau istilahnya sumber daya yang ada di tambang itu dilakukan riset dulu, kajian, dilakukan semacam naskah akademiknya harus dibuat dulu, habis itu diserahkanlah ke pemerintah, ya kan. Setelah nanti akhirnya disetujui oleh pemerintah, barulah perusahaan Angga dan Fatih ini diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Kayak gitu. Jadi tadi kajiannya itu di dalamnya ada ekonominya juga tentunya kan. Di mana ada demand, berapa sih demandnya untuk sumber daya yang ada di dalam itu. Jadi nggak asal melakukan pertambangan. Artinya kalau di sini tidak terjual baik secara ekonomi, potensi ide harusnya bisa diminimalisir ketika di kajiannya itu, atau diperketat lah. Nggak boleh sembarangan melakukan pertambangan. Harus kuat dulu kajiannya. Secara teoretikal itu harus kuat, hitung-hitungannya, harus melibatkan berbagai macam ilmu 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 dan keahlian gitu. Itu aja mungkin ya. Ya, tadi kedengaran nggak ya? Kedengeran. Jadi memang ini Oke, ya oke. yang dilakukan si usahanya, pemilik usahanya ini pasti untuk produksi untuk meet at least meet demand-nya ya. Jadi bukan kayak misalkan kita wira swasta atau apa kan kita ya maksudnya tahapnya beda gitu loh kayak approver sama ininya. Ya, misalnya kalau wira swasta kan mungkin bisa lebih bebas ya dalam berkarya atau dalam melakukan aktivitas produksi gitu. Tapi sementara kalau misalkan hal yang berkaitan dengan ini ya hak apa namanya ya hak dan apa namanya kapital sorry aset dari suatu otonomi itu berarti memang pasti banyak kebijakan dan approval yang harus dipuaskan gitu. Nah, berarti ini sebenarnya dari ekonomi ini pasti kayak nggak satu pihak aja yang kena ya, tapi dari pemerintahnya juga mungkin ya. Jadi kayak ini ibaratnya lebih terjamin gitu daripada si sektor pariwisata. Atau mungkin eh, saya salah. Dijawab di komen. Line project management. Lain apa? Ya. Bener sekali, Angga emang cocok banget jadi Menteri SDM. Nah, cocok. Kita dukung, kita beri aplaus dulu. Line Tapi project betul management. sekali yang Angga bilang itu, emang keterlibatan pemerintah, swasta pun harus satu ya. Karena kalau misalnya kita asal nambang aja deh, gampangannya nambang pasir ya, di sungai-sungai itu kan banyak tuh pasir, kayak kita dengar nggak, pasir Malang, pasir Kuntilan, itu kan sebenarnya dari Ya, sungai, betul. ya kan. Nah, Hmm. anggaplah cuma nyetok aja tambang apa, pasirnya itu ditaruh di stok aja di toko bangunan Fatih Makmur gitu misalnya. Itu kan nggak mungkin ya. Harus ada demand-nya, harus ada kebutuhannya dulu kalau kita mau tambang sih. Makanya keterlibatan pemerintah yang punya sumber daya alamnya itu kan pemerintah Indonesia. Ada di Undang-Undang Dasar kan. Lupa persis kata-katanya, tapi intinya yang ada di dalam bumi itu adalah milik negara kayak gitu. Jadi misalnya Angga punya rumah, beli rumah gini kan, anggaplah rumahnya Angga tuh 10 hektar gitu, beli tanah 10 hektar. Nah, suatu saat ada ahli geodesi atau geofisika gitu meneliti, ternyata di bawah tanah rumah Angga yang 10 hektar itu ada, ini kedengeran nggak suaranya?
takutnya panjang lebar Bener kan? bisa ngejelasin. Dengar, Oke, oke. dengar. Nah, oke, lanjut ya. Di rumah Angga ternyata di bawah tanahnya itu ada emas. Nah, terus Angga ngomong, ya udah, nanti berarti tanah itu punya emas itu semua punya saya. Gak bisa. Itu punya negara nggak? Makanya akan terjadi konflik. Contohnya yang sudah-sudah kayak di Wadas, di mana itu. Karena kita sertifikat tanah itu kan 2 dimensi ya. Bukan 3 dimensi ya, dari kedalamannya berapa. Artinya kita tuh cuma memiliki sebatas permukaan tanahnya doang. Kita di SHM. Tapi kalau ditemukan emas, ditemukan perak dan segala macam ya di bawah tanah Angga yang 10 hektar itu bukan punya Angga, itu punya pemerintah. Angga hanya bisa melakukan menyewa kontraktor untuk sewa tanah untuk ngeruknya bisa, jadi perusahaannya bisa, tapi itu tetap punya negara, harus izin ke negara kayak gitu. Nggak semerta-merta punya Angga 100% kayak gitu. Oke, thank you Sob. Mudah-mudahan membantu. Nah, thank you, Sob. 2 dimensi ya, bukan dimensi ya. Kalau 4 dimensi Dua gimana, dimensi, Vin? Kan 2 dimensi tambah 2 dimensi. 4 dimensi tambah gempa sih itu. Ada Waduh. efek-efek di Ya, kalau kalau itu kan 2 dimensinya kan. Kalau gua balik gini gimana? Nanti kayak gak ada gitu. ya. Makin ke dalam, oh ada emas, oh gak ada, oh ada lagi, gak ada. Bisa. Oke, bisa. Ya itu biar ini aja ya, refresh aja. Oke, jadi menarik. Jadi line project management kemudian terkait dengan ini ya, ekonomi ya. Justru sebenarnya bukan permasalahannya pada harapannya, tapi pada sorry, bukan ke depannya, tapi justru ke ininya gitu. Bukan ke belakang, tapi apa yang ada di depannya gitu. Nah, dari ngelihat dari depannya sendiri. Nah, terus kemudian itu kan tadi kalau emang ada ya, kalau konteksnya itu ada dan itu pun juga nanti akan melakukan itu kan dari milik negara. Kemudian nanti kan berarti kita hanya bisa yang di zona lain yang itu mungkin menjadi masih dapat haknya di diakuisisi gitu oleh si pemilik usaha. Apa yang terjadi misalkan bilang nggak ada lagi produknya gitu. Sorry, apa yang misalkan nggak ada lagi logam tambangnya gitu. Jadi kayak apakah deep sea miners ini akan terus aja terus dengan mesin yang udah gede segede itu dibuang ke laut aja gitu kayak Titanic gitu atau gimana? Karena kalau dari yang apa yang bisa saya pelajarin ya, saya pertama sebenarnya mungkin kita bisa ya mengambil alat sebesar itu apabila hari ini konteksnya adalah pada kasus ekstrim di mana tambangnya emang benar-benar nggak ada gitu. Jadi kita mengabaikan fakta bahwa sebenarnya tambang apa cadangan bumi akan tetap ada. Tapi kalau misalkan udah nggak ada, berarti kan tuh alatnya harus ditarik. Terus segede itu memerlukan platform atau energi yang cukup besar gitu. Nah, kemudian eh, dari secara fungsinya sendiri, miner ini kan tadi mungkin bisa ada yang menggunakan pengebom atau pengebor dan misalkan teknologi propulsi gitu. Jadi supaya dia tetap mengambang. Nah, kalau menurut aku mungkin ini ya bisa dari kita membagi hierarkinya gitu. Jadi misalkan kalau dari secara fungsi tadi bisa nih misalkan untuk digunakan lagi di tambang darat. Kemudian yang kedua bisa lagi digunakan di eh, sistem propulsi atau pembangkitan daya gitu yang menggunakan ini kan pasti nggak mungkin menggunakan diesel gitu katakanlah ini menggunakan turbin turbin gas atau apa fuel oil gitu. Nah, jadi ini akan masih bisa digunakan sebagai pembangkit daya. Kemudian eh, pada hierarki yang lebih bawah lagi untuk beberapa komponen, tentunya air laut yang sangat dalam itu tahan tekanan tinggi yang pasti mahal serta juga tahan korosi atau perkaratan. Nah, itu pasti juga bakal berguna banget misalkan nanti untuk dibuat di jembatan
jembatan ya. Jadi kan jembatan itu kan cenderung lawannya adalah korosi air laut misalnya. Kemudian juga bisa digunakan untuk di apa namanya itu salah satunya. Jadi hal apa yang bisa digunakan kembali. Jadinya harus manfaatkan kembali alatnya. Nah itu untuk yang mengcover cost dari overhaulnya, kemudian untuk apa namanya pekerjaan ulangnya. Nah itu mungkin ditanggung bersama dari stakeholder yang berkepentingan. Gimana kalau menurut sobat-sobat? Tadi kan pertanyaannya gitu kan, apa yang terjadi jika tambangnya udah nggak ada gitu kan. Artinya kan resource yang ada di bumi ini kan udah nggak ada gitu. Sebenarnya kita manusia itu kan diciptakan adaptif banget ya, adaptif banget. Jadi dari awal kita benar-benar mungkin hidup di hutan, habis itu makan apa adanya, habis itu kita behaviornya berburu gitu dan lain-lain gitu. Nah tadi benar jawabannya Angga, kalau misalnya kalau misalnya tambangnya udah nggak ada, mesinnya itu diapain ya? Karena kita di IO ini mengusung sistem sustainability, ya bisa. Aku nggak tahu ya serumit apa dan segimana gimananya gitu. Soalnya tapi Kevin juga pernah pernah bicara bahwa kan sering ya Kevin ninjau untuk peleburan logam, bekas-bekas logam yang ada di Madura gitu, dan itu kayak Kevin juga udah sering ninjau gitu. Nah harusnya memungkinkan. Dan eh untuk kita kan lihatnya dari sisi manusianya gitu. I mean kayak misalnya tembaga, logam dan lain-lain itu kan kebutuhan untuk elektronik gitu ya. Nah itu juga harus dicari solusinya seperti apa gitu. Contohnya fiber optik. Nah untuk jaringan kan sekarang kan udah pakai fiber optik tuh. Nah artinya kan sebenarnya sama ya, kalau misalnya apa namanya eh, kabel itu kan istilahnya, untuk kabel dan lain-lain itu kan juga eh, logikanya sama gitu. Jadi kita mengalirkan elektron dan neutron agar bertumbukan di sana menjadikan sebuah energi gitu. Nah, ini sebenarnya banyak material-material yang bisa diambil di luar tambang gitu. Nah, itu yang kita juga bisa manfaatin di bekas-bekas logam, itu juga kita juga bisa manfaatin gitu. Nah, eh, eh, apa namanya yang sering digaung-gaungkan di SDGs ini adalah renewable energy, mulai dari energi listrik dan energi kendaraan gitu kan, rata-rata kayak gitu. Nah, itu sebenarnya inline dengan tujuan yang ini sih, misalnya pengurangan eksploitasi eh, energi yang mudah, yang bi- bisa habis, contohnya kayak minyak dan lain-lain kayak gitu sih. Enggak. Oke, ini lagi-lagi berarti ini ya, ibaratnya kita sesuatu yang udah mati kita hidupkan lagi dengan reinkarnasi lain gitu. Sama untuk yang new renewable energy ini berarti mungkin lebih ke apa? Apakah maksudnya itu tadi konteksnya dalam inline dengan kebutuhan untuk Hmm. aplikasinya, atau mungkin ini justru untuk menyaingi, ini untuk menghambat apa pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan dari usaha si penambang ini. Nah, Gimana untuk yang new renewable sebenarnya ini? iya, orang-orang tambang itu kan udah ngerti ya. Contoh kita kita ambil untuk minyak gitu, gasoline, Hmm. untuk minyak Hmm. bumi, istilahnya kayak gitu kan. Hmm. Arab itu udah switch switch ke pariwisata, makanya dia buka kasino, habis itu datengin Cristiano Ronaldo dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah mereka paham bahwa energi yang ada di bumi ini, yang minyak bumi ini, itu bakal habis, kira-kira estimasi proyeksinya ya 2030 sampai 2045 gitu.
gitu kan. Artinya mereka udah nggak bisa mengeksploitasi sumber daya bumi yang ada di bawah, contohnya minyak gas dan lain-lain. Nah, kalau emas ini kondisinya yang aku tahu sendiri, emas itu kan tiap tiap tahun selalu naik. Nah, kalau kalau di kalau di komputer gitu biasanya emas itu digunakan untuk prosesor itu. Artinya untuk melakukan proses yang ada semuanya yang ada di komputer gitu, istilahnya otaknya gitu. Nah ini tugas kita sebagai anak-anak muda untuk mencari substitusinya seperti apa gitu. Substitusinya seperti apa. Nah, habis itu pemanfaatan bekas-bekas mesin limbah atau mesin limbah, mesin tambang ya, eh, atau bekas tambangnya itu bisa digunakan seperti apa. Nah, itu kan eksploitasinya yang masih maksudnya eh, apa namanya? sebuah sebuah kesempatan yang masih bisa kita eksploitasi ya. Entah itu dijadikan seperti apa, bahkan bisa dijadikan untuk pariwisata atau gua dan lain-lain atau bahkan tempat hidup mungkin atau ya banyak yang masih bisa dieksploitasi gitu sih sebenarnya enggak untuk nah itu ya benar tadi untuk masalah renewable energy ya itu orang-orang tambang entah itu emas atau tembaga dan lain-lain mereka paham bahwa ini not not stay still gitu loh, not stay still, not stay last gitu. Makanya banyak nih peneliti-peneliti yang masih masih berpikir untuk masih research itu untuk penggantinya mereka-mereka ini yang bisa habis ini, contoh emas, tembaga dan minyak bumi gitu. Oke. Sob Fatih, Sob Kevin, Sob Emma, Sob Amel keren banget sih. Karena kita bisa mitigasi gitu. Dari poin 3 dan 4 ini. Dari ekonomi, dari sosial, dari teknologinya juga gitu. Jadi kita benar-benar manfaatkan hal yang sudah mati menjadi hal yang hidup kembali gitu. Dengan ultimate justru si tourism ini gitu. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Misalkan katakanlah kegiatan pertambangannya ini adalah sorry, misalkan pemakan bangkai gitu. Nah, pemakan bangkai ini kan bisa mati ya, nanti dia akan berjamur gitu misalkan. Nah, jamurnya ini adalah si fasilitas yang mati. Nah, kemudian nanti jamur ini akan dimakan lagi oleh si ayam gitu misalkan, atau mungkin hewan apapun itu gitu. Jadi itu justru bisa si tourism ini take over dengan kapasitas yang besar tadi. Tentunya dengan ini ya diuntungkan oleh adanya siklus kehidupan si penambang tadi gitu. Jadi ini sebenarnya hanya mitigasi ya. Ini kita pengandaian saja seandainya memang cadangan itu udah habis yang sebenarnya factually mungkin nggak akan habis gitu atau mungkin kayak mungkin ya hanya tersembunyi atau kemana. Di sini berarti sebenarnya kita itu benar-benar apa ya? Sebenarnya tourism di sini unggul jauh ya daripada deep sea miner ya. Ini untuk sebagai kesimpulannya. Tapi kita tidak mengabaikan peranan dari si kegiatan tambang bawah laut karena tadi sesuai yang udah disebutkan sama Sob Ema sama Sob Kevin dan Sob Fatih ya tadi Sob Kevin menyebutkan tentang resource ini aman dari pemukiman dan penduduk. Kemudian untuk Sob Ema bilang sendiri juga terkait dengan sebenarnya meskipun ini nanti diambil nanti itu tetap juga akan eh, apa namanya kompromi gitu dengan pemerintah dan stakeholder dari wilayah itu. Dan Sob Fatih juga menyimpulkan dengan apa namanya itu tadi gitu, alat-alatnya nanti jadi kayak sebenarnya kita alatnya tuh nggak bakal rugi gitu. Jadi apa yang udah dipakai, apa yang udah digunakan nanti ya udah apa yang untungnya bisa diambil ambil. Kemudian untuk itu juga supply ke semua industri support juga dan nanti baru kalau misalkan udah abandon mungkin nanti tentunya ya maksudnya tadi selain nanti kayak ibaratnya di kanibal gitu parknya juga tentunya orangnya juga disediakan kembali gitu lapangan pekerjaan untuk proses yang lebih baik lagi. Oke, jadi kita semua sepakat guys untuk tourism itu lebih visible dan sustainable ya dibandingkan deep sea mining.
Oke, karena itu sebuah poin yang mungkin secara objektif saya lihatnya itu dari Pestel, karena di sini cukup banyak kontra untuk di deep sea mining. Itu untuk objektifnya, tapi untuk secara subjektif mungkin lebih ke preferensi kita ya, untuk banyak negara juga. Dan apa yang maksudnya kita ingin lebih nikmati gitu. Karena deep sea mining nggak bisa kita nikmatin sebagai penduduk yang budiman ya. Sementara kalau tourism mungkin masih bisa gitu kita support. Mungkin kita nggak melulu langsung sebagai turisnya, tapi mungkin kita sebagai enforcernya. Oke, itu kesimpulan yang pada debate ini bisa kita decide ya. Jadi saya harap juga Indonesia dengan keberagaman serta luasan dari lautnya ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, namun nggak menutup kemungkinan bahwa saya sebenarnya juga ingin bekerja di deep sea mining. Oke, nggak, itu atas konteks saja. Oke, jadi kita akhiri debat ini tentunya dengan kenang-kenangan ya guys. Jadi kenang-kenangan ini kita dalam apa? Dalam foto. Udah ganteng banget nih, Bang Kevin udah cakep banget, Sob Amel juga, Sob Emma dan Sob Fatih. Oke, jadi mungkin kalau Sob Emma mau join, monggo. Tapi untuk fotografinya kita mulai di hitungan 3 ya Sob ya, 2 kali. Kalau udah siap, boleh kita di 1, 2, 3. Oke. Thank you Sob. Sekali lagi, sorry. Gayanya lebih all out lagi. Bang Kevin, hati-hati di jalan, mungkin kalau masih di jalan. Oke, siap. Makasih Sob. Makasih Emma ya. Selalu konsisten. Oke, thank you. Terima kasih banyak sobat-sobat sekalian. Oke, saya kembali ke Kevin dan Bang. Kelihatan nggak? Dadah. Thank you Amel. Oke, dadah ya. Thank you ya. Thank you Amel, Kevin, Emma, Fatih. Good to see you again. Bye.